saya Niki Priscila dengan NIM CNY 23016. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul pemotongan PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi SPLN. Pemungutan PPh pasal 21 final. PPh pasal 21 final adalah salah satu jenis pemotongan atau pemungutan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. PPh non-final artinya pajak yang belum selesai atau merupakan pembayaran di atas PPh yang terutang atas wajib pajak dalam satu periode. PPh non-final yang telah dipotong atau disetor sendiri diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya dan dapat menjadi kredit pajak dalam SPT. Pemungutan PPh pasal 21 final. PPh final artinya pajak yang dipotong ataupun disetorkan sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang dalam satu periode. PPh tersebut merupakan pelunasan atas penghasilan itu sendiri dan tak lagi diperhitungkan dengan penghasilan lain di SPT, namun tetap dilaporkan. Ini artinya pembayaran PPh final tidak dapat menjadi kredit pajak di SPT wajib pajak bersangkutan. Terdapat dua macam objek PPh 21 final yang diatur dalam peraturan pemerintah. Yang pertama, PPh pasal 21 final uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau THT, dan jaminan hari tua atau JHT dibayarkan sekaligus. Dasar hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 dan PMK Nomor 16/PMK 03/2010. Subjek pajaknya pegawai atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Objek pajaknya penghasilan berupa uang pesangon, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Dibayarkan sekaligus dalam konteks ini adalah sebagian atau seluruh pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Yang kedua itu PPh pasal 21 final honorarium beban APBN atau APBD. Dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010. Subjek pajaknya penjabat negara, PNS, anggota TNI dan anggota Polri. Pensiunan penjabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri termasuk janda, duda, dan anak-anaknya. Objek pajaknya penghasilan berupa honorarium dan imbalan lainnya dengan nama dan bentuk apapun yang merupakan penghasilan tidak teratur selain perjalanan dinas yang bersumber dari dana APBN atau APBD. Pemungutan PPh pasal 26 bagi SPLN. Pengertian PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia. PPh ini mencakup berbagai jenis penghasilan termasuk penghasilan dari bunga, royalti, sewa, dan imbalan lainnya. Wajib pajak PPh pasal 26 yang dikenakan pemotongan PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri, orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. SPLN atau Surat Pemberitahuan Luar Negeri adalah dokumen yang digunakan oleh WPLN untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh di Indonesia dan kewajiban pajak yang terkait. Pemungutan PPh pasal 26 bagi SPLN biasanya berlaku untuk WPLN yang menerima penghasilan dan sumber penghasilan di Indonesia. Objek pajak penghasilan pasal 26 yaitu penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 berupa dividen, bunga, royalti, imbalan, hadiah, pensiun, dan lain-lain. Penghasilan dari penjualan atau penggalian harta di Indonesia berupa penghasilan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, dan lain-lain. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang keempat, penjualan atau pengalihan saham perusahaan. Yang kelima, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%. Tarif pajak dan penerapannya. Yang pertama, atas penghasilan berupa PPh pasal 26, penghasilan bruto dikali 20%. Yang kedua, atas penghasilan yang berupa PPh pasal 26
itu penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto kali 20%. Yang ketiga, atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Rumusnya yaitu PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Yang keempat, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Rumusnya PPh pasal 26 sama dengan PKP dikurang PHP terutang kali 20%. Sifat pemotongan ada 3. Yang pertama, pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT Indonesia. Yang kedua, pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan penghasilan yang memberikan penghasilan dimaksud. Yang ketiga, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Pemotongan pajak. Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama, badan pemerintah, yang kedua, subjek pajak dalam negeri, yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan, yang keempat, bentuk usaha tetap, yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam, pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Kita masuk ke contoh soal. Iwan adalah karyawan asing pada perusahaan PT Panasonic. Iwan bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Iwan sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan Juni 2023, Iwan memperoleh gaji sebesar 8.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 per US dollar. Perhitungan PPh pasal 26-nya yaitu penghasilan bruto berupa gaji sebulan 8.000 US dollar dikali dengan 13.500, totalnya adalah 108.000. Penerapan tarifnya 20% dikali 108.000 yaitu 21.600. PPh pasal 26 atas gaji Iwan bulan Juni adalah 21.600. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya ucapkan terima kasih.